Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kita masih membahas yang dilakukan Roky Gerung ini menghina kepala negara atau hanya kritik saja. Saya masih juga tersambung dengan Bang Benny dan juga Pak Fikar di sini. Saya akan langsung ke Bang Benny lagi. Bang Benny, Bareskrim saja menolak ini karena ini sebenarnya delik aduan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fikar. Ya. Penolakan Bareskrim ini sebetulnya kalau kita ingin menyampaikan lebih jauh itu bagian dari strategi kok, dan kita tidak akan buka di sini. Tadi Pak Mahfud sudah mengatakan, ya, disitulah Roky Gerung dengan licik selama ini memainkan peran untuk menyampaikan caci maki, hujatan, penyebaran berita bohong yang diarahkan kepada presiden, yang presiden tahu. Yang Roky Gerung tahu bahwa presiden tidak mungkin menggunakan haknya untuk melaporkan oleh Roky Gerung jika pasal delik aduan yang akan digunakan. Strateginya maksudnya seperti apa, Bang Benny? Karena kan ini undang-undang, Bang Benny. Ya, harus yang merasa dihina yang melapor, bukan orang lain. Pandai-pandainya tupai melompat itu akan jatuh juga. Roky Gerung lupa bahwa ada pasal-pasal lain jika yang dilakukannya telah menimbulkan kegaduhan, keonaran, maka ada pasal lain yang menjerat Roky Gerung. Saya berani bertaruh untuk kali ini Roky Gerung kena batunya. Coba lihat kenapa video Roky Gerung di take down hari ini. Itu kan ketakutan, itu kepanikan. Kemudian dia berhalusinasi bahwa seolah-olah itu pikirannya yang tidak bisa diadili. Ya, baik. Nanti Mbak sedikit lagi kalau dia dipanggil oleh polisi pasti yang akan di-framing adalah kriminalisasi. Ini strategi mereka. Kalau Roky Gerung bukan pengecut, berani maka dia akan mengatakan saya akan menghadapi ini sebagai tanggung jawab saya. Yang kedua, Pak Fikar, mohon maaf. Saya prihatin dengan cara pandangan Bapak ya, seolah-olah tidak bisa membedakan kritik dan caci maki. Gini Pak, kalau di belakang Bapak ada ibu Bapak, kalau di belakang Bapak ada anak Bapak lagi nonton bersama Bapak TV ini, Bapak punya jabatan tertentu, apakah anak Bapak, istri Bapak tidak tersinggung? Kalau saya katakan, Fikar adalah anak Bapak, istri Bapak akan marah Pak. Itu yang saya katakan, mari bedakan caci maki, hasut, fitnah, adu domba dengan kritik. Kalau kritik Pak, mau kritik tiap hari silakan. 8 tahun kami mendukung Jokowi, demo berkali-kali kami tidak balas dengan demo tandingan. Bang kita kembali fokus ke kasus ini. Saya ingin minta tanggapan Pak Fikar. Pak Fikar, memang Polda Metro Jaya ini menggunakan KUHP dan UIT soal SARA yang tadi dikatakan juga oleh Bang Benny ya, akan ada strategi lain. Mungkin sepertinya itu menggunakan UIT dan juga KUHP yang mengenai SARA ini. Tepatkah menurut Anda? Oke, itu yang disebut di Polda itu ujaran kebencian, ya, yang UU ITE itu. Nah, UU ITE yang, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah ya, yang penghinaan berdasarkan SARA. Satu, saya sebenarnya nggak mau masuk ke substansi ya. Di mana itu satu pertanyaan, di mana SARA-nya? Yang kedua, pasal 28 ayat 2 UU ITE itu sudah dibatalkan oleh KUHP yang baru. Ya, di KUHP yang baru itu masuk ke pasal ke pasal 243. Jadi dia dibatalkan oleh pasal 243. Persis sama ininya, pasalnya dengan KUHP yang baru. Pak Benny belajar juga, buka juga nanti ya. Karena itu dia menjadi bagian dari KUHP. Gitu ya. Dengan sendirinya dia batal. Meskipun KUHP ini baru akan diberlakukan pada tahun 2026 gitu. Nah, karena itu menurut saya proses terhadap persoalan ini itu tidak akan jalan karena undang-undangnya belum operasional. Meskipun sudah disahkan menjadi undang-undang dan sudah membatalkan undang-undang yang lex spesialis RUU ITE itu ya, tetapi dia belum bisa berlaku secara operasional karena ada di dalam undang-undang itu disebut baru berlaku pada tahun 2026. Jadi gitu. Bisa terkena pra-peradilan ya sebenarnya ya, Pak Fikar? Ya. Oke. Kita kembali ke Bang Benny. Bang Benny, kalau tadi yang dikatakan memang begitu ya, ini adalah delik aduan. Ini kan kita bicara substansi hukum. Menurut undang-undang yang ada di Indonesia begitu ya. Harus yang merasa dihina yang melapor begitu. Dan tadi kalau kita lihat Mahfud MD juga mengatakan bahwa istana tidak akan melaporkan Bang Benny di sini. Disitulah kecerdikan, akal bulus Roky Gerung tahu persis mau menghina, menghujat, mencaci maki presiden, toh presiden nggak akan melaporkan dia. Tapi dia lupa ada perangkat hukum lain yang berarti kan presiden tidak merasa terhina
Tapi Mbak, Bang Benny yang merasa kalau terhina tadi di sini. Ya, kalau Fikar mengatakan ya bahwa ini delik aduan, ada pasal-pasal lain. Dan kita nggak perlu berdebat, itu kita punya strategi. Tapi Pak Fikar secara jujur, secara hati nggak menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda pada posisi sebagai pejabat, anak Anda, istri Anda mendengar saya katakan, pasti Anda Sekali marah. lagi Nah, tadi dikatakan Mahfud MD tidak akan melaporkan, berarti Presiden tidak merasa terhina di gitu sini. ya. Mengapa Bang Biarkan Benny merasa terhina atas nama Pikirannya Presiden Pak Benny Jokowi? itu keliru. Biarkan kita uji. Bang Benny? Pejabat publik, Saya Pak. tidak akan Pejabat memisahkan publik. diri Bapak saya nggak dengan akan masuk ke situ. Ya mungkin bisa Karena satu-satu. sebetulnya Bang hak Benny, Bapak saya negara tadi lain. bertanya, mengapa Gaji Bang dari Benny negara. merasa terhina atas Dari nama negara. Presiden Ini Jokowi? saya ingin jawab. Padahal pihak istana tidak akan melaporkan kasus ini. Kita yang Jadi- mengambil langkah hukum, kok disalahkan, dianggap cari muka. Berarti kalau begitu saya bisa menuduh Fikar Ya, yang karena membela Rocky Gerung memahami- dibayar oleh siapa sebetulnya kalau dianggap cari muka. Kalau kita melakukan aksi barbar di luar hukum, baru kita disalahkan. Kita geruduk rumah Rocky Gerung, salahkan kami. Kami menempuh cara hukum, kok kami disalahkan? Kita uji Bukan, nanti dalam proses hukum. artinya yang ingin saya katakan benar adalah yang dilakukan Rocky ini Gerung masih dalam atau koridor tidak. demokrasi. Secara hukum, tapi bagaimana koridor substansinya demokrasi secara dengan hukum, caci Bang Fikar di maki. sini? Saya nggak ngerti cara berpikir Pak Fikar. Koridor demokrasi dimanipulasi dengan caci maki seolah-olah dianggap benar dan bisa. Saya sedih Pak, di usia Bapak yang udah tua yang punya anak istri Pak. Sedih saya. Oke. Begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada delik aduan yang bisa disahkan di sini Ya. begitu. Betul. Ya itu pendapat Pak Fikar kita hargai, tapi hargai Oke. juga ya langkah hukum yang kita ambil. Kita harus Baik. uji di pengadilan. Yang Pak Kita Fikar mungkin- harus salahkan jika pendukung Jokowi emosional ya melakukan langkah-langkah di luar hukum, Baik. di luar demokrasi, menggeruduk Rocky Gerung, melakukan kekerasan, salahkan kami. Ini negara hukum dan Oke, kita menempuhnya secara terakhir saya akan kasih hukum. kesempatan ke Pak Fikar ya, Bang Benny. Kalau pernyataan Rocky dilaporkan ke polisi dan diproses hukum, apakah ini masuk pembungkaman kebebasan berekspresi, termasuk kriminalisasi kebebasan penyampaian pendapat di depan umum? Karena kan sebenarnya Rocky menyampaikan pendapatnya di hadapan buruh, Pak. Ya, jadi pidana itu ya tidak bersifat pribadi atau di depan umum. Kalau yang dilakukan itu mengarah pada objeknya, ya yang memang itu secara pribadi bukan jabatan, ya dia tetap kena siapapun gitu. Tetapi pejabat publik itu termasuk presiden atau lurah yang paling rendah, itu dia melakukan, kalaupun dia dikritik pasti berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau dia tidak kritik dengan caci maki Pak, pisahkan dia kritik tidak dengan akan pernah hujatan dikritik Pak. orang. Ya, dia tidak akan pernah dikritik orang. Nah, karena itu, ya coba dibaca deh, ya dibaca putusan MK yang membatalkan yang membatalkan pasal itu ketika sebelum ada KUHP yang baru. Itu dibilang di sana, ini pasal kolonial. Ya, yang menempatkan seorang kepala negara, seorang raja itu seolah-olah sebagai pemilik negara. Kita udah ngerti itu dari tadi. Pemilik kehidupan Jadi memang dan pasal itu sebagainya. dihapus Coba baca untuk deh, tadi ya, baca ininya. Saya tidak membungkam menyalahkan kebebasan Anda berekspresi boleh ya. aja, gitu. Cuma Baik. tadi saya bilang pasal yang digunakan baik itu pencemaran. Bapak juga nggak salah, Pak Fikar nggak Baik. salah, tapi Pak Fikar hanya keliru Baik, nggak bisa karena membedakan durasi kritik memang dan caci maki sudah dan habis. Mohon hujatan. maaf Bapak-bapak, Itu aja. kami harus akhiri perbincangan ini. Terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan Kepala BP2MI Benny Ramdhani sudah Pak berbagi Benny baca informasi di buku Metro lagi deh. Siang. Salam sehat Bapak-bapak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.